Hari ini kita akan belajar tentang materi fisika, yaitu tentang momen gaya. Di rumah kalian pasti ada pintu seperti ini kan? Ya nggak? Pernah nggak sih kalian itu bertanya, kenapa gagang pintu itu adanya di sini, di ujung pintu, nggak di tengah ataupun di ujung porosnya sini? Apakah ini hanya karena warisan nenek moyang kita? Atau adakah konspirasi di balik ini semua? Penasaran? Yuk kita belajar. Simak video berikut. Jadi, materi momen gaya sangat erat kaitannya dengan materi gaya. Sebelumnya, kita akan review dulu ya terkait materi gaya. Masih ingat ya pelajaran kelas 10 kemarin terkait gaya? Apa itu gaya? Gaya atau force biasa disimbolkan dengan F. Adalah suatu besaran yang mengakibatkan benda mengalami perubahan arah atau mengalami perubahan bentuk atau mengalami perubahan kecepatan. Bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa suatu benda itu mengalami sebuah gaya? Satunya adalah ketika suatu benda mengalami perubahan kecepatan. Contohnya adalah ketika ada sebuah benda yang semula diam, kemudian tiba-tiba bergerak dengan kecepatan tertentu, itu kan tandanya ada sebuah perubahan kecepatan dari 0 menjadi kecepatan tertentu. Nah, itulah yang disebut adanya perubahan kecepatan atau percepatan. Kita jadikan benda ini sebagai ilustrasi. Benda ini awalnya diam atau tidak memiliki kecepatan, artinya kecepatannya 0. Kemudian kita berikan gaya dari sebelah sini. Nah, ketika diberikan gaya, benda mengalami kecepatan tertentu. Dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Itu menandakan benda ini tadi bergerak dengan kecepatan tertentu. Dari kecepatan 0 menjadi kecepatan tertentu, tandanya ada perubahan kecepatan. Nah, kalau kita lihat bagaimana jenis gerakannya dari sebelah sini menjadi di sana. Gerakannya lurus kan ya? Di semester kemarin kita sudah belajar tentang gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Jadi, gaya itu menyebabkan benda mengalami gerak lurus atau biasa disebut juga gerak translasi. Bagaimana jika benda itu bergerak rotasi? Kalian sadar gak sih ketika kita membuka pintu, pintu ini akan bergerak berotasi dengan titik sini sebagai porosnya. Nah, di pintu ini sudah saya berikan 3 titik. Titik A, B, dan C. Bagaimana ketika kita berikan gaya di titik A? Kemudian kita berikan gaya di titik B dan kita berikan gaya di titik C dengan gaya yang sama. Coba berikan gaya di titik A. Kemudian kita berikan gaya dengan besaran yang sama dengan titik A tadi di titik B. Kalian bisa coba di rumah. Kemudian lakukan hal yang sama di titik C. Nah, bagaimana yang kalian lakukan di rumah? Akan lebih mudah ketika kita membuka pintu itu di titik A. Kemudian yang paling sulit adalah di titik C. Mengapa demikian? Ya, jadi inilah gambar pintu jika kita gambarkan dari atas. Di sini adalah gagang pintu, kemudian di sini di titik C itu adalah engselnya. Tadi kan kita memberikan gaya di titik A di dekat
gagang pintu, kemudian kita memberikan gaya di titik B yang berada di tengah-tengah pintu, kemudian kita memberikan gaya juga di titik C yang berada di dekat engsel. Nah, misalkan di titik A kita berikan gaya FA, kita sebut gayanya FA, kemudian di titik B kita sebut dengan FB, kemudian di titik C itu ada FC. Kita akan merasakan bahwa paling mudah ketika kita memberikan gaya itu di titik A, sedangkan yang paling sulit adalah di titik C. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada gerak rotasi, gaya saja ternyata tidak cukup, tetapi perlu diperhatikan titik di mana kita memberikan gaya tersebut. Pada FC, gaya diberikan pada titik poros atau sumbu putar, jadi tidak ada jarak terhadap sumbu putarnya. Kemudian pada FB ada sedikit jarak antara FD dengan sumbu putarnya. Kemudian pada gaya FA jaraknya lebih jauh dibandingkan jarak FB ke sumbu putar. Jadi gaya FA itu paling jauh. Jadi, jarak antara titik gaya dengan engsel atau sumbu putar itu biasa disebut dengan lengan gaya atau disimbolkan dengan L. Fisis lengan gaya adalah jarak tegak lurus yang ditarik dari pusat rotasi sampai ke garis kerja gaya. Jadi, pada gaya FC tidak memiliki lengan gaya karena gaya diberikan pada titik porosnya. Sedangkan ketika di gaya FB dia memiliki lengan gaya sebesar LB. Kemudian pada gaya FA dia memiliki lengan gaya sebesar LA. LB lebih kecil daripada LA. Nah, hubungan keduanya lah yang kita sebut dengan momen gaya atau torsi yang biasa disimbolkan dengan yang disebut dengan tau. Di mana semakin besar gaya yang diberikan akan memberikan efek putaran yang lebih besar pula. Dan semakin besar lengan gayanya, dampak pada gerak rotasinya juga semakin besar. Secara matematis, momen gaya dapat dirumuskan menjadi tau sama dengan R cross F. Dengan tau adalah torsi dengan satuan Newton meter, kemudian F adalah gaya, dan R atau bisa juga kita tuliskan L sebagai jarak dari gaya terhadap poros dengan satuan M. Nah, ternyata juga ketika gaya diberikan secara sejajar pada pintu, maka yang terjadi adalah gagang pintu tidak akan bergerak sama sekali. Sedangkan jika gaya kita berikan secara tegak lurus pada pintu, maka pintu akan berotasi. Bagaimana jika gaya yang diberikan itu membentuk sudut tertentu? Misalkan ada sebuah gaya yang diberikan kepada sebuah batang yang membentuk sudut tertentu, maka batang tersebut akan tetap berotasi, tetapi percepatannya akan berbeda jika gaya yang diberikan tegak lurus terhadap batang. Kalau kita gambarkan sebuah batang yang diberikan gaya dengan sudut alfa. Nah, jika gaya ini kita teruskan, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Dengan sudutnya juga, sudut yang di sini juga alfa, karena sudut yang bertolak belakang itu kan sama besar. Nah, jika seperti ini, manakah lengan gayanya? Masih ingat ya tadi, pengertian dari lengan gaya adalah jarak tegak lurus dari poros sumbu putar terhadap
garis gaya kerjanya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan menjadi seperti ini. Jadi lengan gayanya tegak lurus ya dengan gaya kerjanya yang sudah kita teruskan. Nah, bagaimana hubungan antara kedua besaran ini? Jika kita gunakan rumus trigonometri, maka didapatkan bahwa L sama dengan R dikali sin alfa. Karena L berada di depan sudut alfa. Kemudian rumus torsi tadi adalah tau sama dengan lengan gaya dikali gaya. Maka ketika ada sudutnya bisa kita dapatkan rumus F dikali R sin alfa. Karena lengan gaya tadi adalah R dikali sin alfa. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa gaya adalah sesuatu yang menyebabkan suatu benda mengalami perubahan kecepatan. Dalam hal ini menyebabkan benda melakukan gerak translasi. Kemudian, sedangkan momen gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda mengalami perubahan kecepatan sudut atau menyebabkan benda melakukan gerak rotasi. Nah, momen gaya dalam fisika termasuk besaran vektor. Artinya, selain menentukan besar gaya, perlu juga kita untuk menentukan kemana arah putaran dari benda. Sesuai kesepakatan, jika gaya yang diberikan itu searah dengan jarum jam, maka gaya akan bernilai positif. Sedangkan ketika gaya tersebut membuat benda mengalami putaran yang berlawanan arah dengan jarum jam, maka gaya akan bernilai negatif. Nah, jadi sudah terjawabkan mengapa gagang pintu terletak jauh dari engselnya. Hal itu karena momen gaya berbanding lurus dengan gaya dan berbanding lurus juga dengan lengan gayanya. Sehingga akan lebih mudah memutar pintu ketika lengan gayanya semakin besar dan letaknya ada di paling ujung dari engselnya. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you!